16 tahun coy menunggu, maksudnya 16 jam ku menunggu laptop ini baterainya habis. Gila, 16 jam cuy daya tahan baterainya. Ini dia Asus VivoBook S14 OLED Ryzen AI Platform 2024. Mari kita bahas. Kenalin, ini dia new Asus VivoBook S14 OLED 2024, laptop kelas menengah sebenarnya, tapi tampil dengan looks yang super mewah, tipis, ringan, modern, tapi tetap berasa solid dari build quality-nya. Gua mau kasih tahu satu hal dulu di awal yang gua mention tadi. Dengan bodi tipis ini, laptop ini baterainya awet sampai 16 jam coy. Di pengujian PC Mark 10 Modern Office, bukan idle biasa doang ya, tapi Modern Office. Jadi emang bagus sih daya tahan baterai. Bobotnya pun super ringan, 1,3 kg doang, dengan dimensi yang beneran compact, 13,9 mm aja. Ya definisi thin and light sesungguhnya tuh menurut gua ya laptop ini gitu, pas, proper, dan nggak terlalu overlight. Si bobotnya 1,3 kg, ditambah lagi ini setipis ini udah military grade standar coy, yang kalau ditenteng tuh masih kerasa laptopnya gitu loh. CPU-nya udah pakai CPU berplatform AMD Ryzen AI, tepatnya Ryzen 7 8845HS, konfigurasinya 8 core 16 thread, yang sekarang di HW Info terbaru tuh udah kebaca keterangan si NPU-nya, walaupun ya di Task Manager masih belum kebaca ya, kayaknya butuh optimasi tertentu deh, karena si Alpha Jonathan itu udah bisa dia pakai driver yang terbaru dan ada yang dioprek juga, jadi si NPU-nya udah kebaca di Task Manager. Buat yang belum tahu, AMD Ryzen AI itu bukan sebuah komponen yang terdiri dari NPU doang ya, melainkan emang satu ekosistem integrasi antara CPU, GPU, dan NPU-nya itu sendiri. Nah, dinamainlah AMD Ryzen AI sama si AMD, begitu teman-teman. Jadi bukan sekedar AI accelerator doang ya, NPU doang, tapi kesemua gabungan dari 3 komponen utamanya. Nah, si Ryzen AI platform di laptop ini tuh punya kapabilitas AI sampai 70 TOPS atau 70 TOPS ya. iGPU laptop ini pakai Radeon 780M yang punya 12 grafik core count dengan grafik boost clock up to 2700 MHz ya. Lanjut ke layar yang menurut gua udah spesial. Bezel kanan kiri atas bawahnya udah tipis, bikin laptop ini kelihatan lebih modern dengan karakter yang elegan ya. Panel yang dipakai juga udah bagus. Asus Lumina OLED resolusinya WUXGA 1920x1200p yang udah tersertifikasi banyak standar, mulai dari VESA Certified, display HDR True Black 600 sampai Pantone Validated. Gamutnya luas sampai 100% DCI-P3, bukan hanya sRGB tapi DCI-P3, yang artinya buat ngedit, buat grading bakal nyaman banget. Warnanya tajam dengan detail tinggi dan ya enak lah pokoknya dilihat dari berbagai sudut. Nah, penggunaan layar OLED juga bikin laptop ini punya kepekatan warna hitam yang bener-bener bagus. Jadi hitamnya tuh kayak hitamnya masa depan para koruptor bansos gitu loh. Bener-bener dark dan kelam. Kita ke bagian keyboard yang feel-nya menurut gua nyaman dengan travel distance yang proper, nggak terlalu deep ataupun dalam dan nggak terlalu rendah juga. Pengalaman ngetik berasa lebih responsif, buat nugas sampai kerjaan juga gua rasa udah lebih dari cukup. Selain itu, keyboardnya juga dilapisi LED backlit yang bisa di customize tingkat kecerahannya. Touchpad-nya juga lega, sejajar dengan spacebar yang feelingnya presisi dan clicky pas kita klik-klik. Yang agak disayangkan di sini adalah satu, belum ada fingerprint scanner di sini. Tapi tentu itu tuh relatif sebenarnya, karena beberapa orang juga nggak terlalu butuh sama fingerprint scanner ya. Kalau kalian butuh atau nggak, coba deh komen di bawah. Sepenting apa fingerprint di sebuah laptop ya. Buat kualitas speaker dibanding VivoBook lain yang pernah gua review, kualitas suaranya good banget sih. Bassnya lumayan berasa deep buat sekelas laptop thin and light. Powernya berasa cukup gede sih buat sekelas laptop tipis gini. Jadi salah satu VivoBook dengan kualitas speaker kelas atas yang pernah gua coba. So buat entertainment kayak dengerin musik ataupun nonton film di Netflix, gua rasa udah cukup ya. Lanjut beralih ke webcam. Laptopnya dibekali webcam 2,1 megapiksel dengan resolusi perekaman up to 1920x1200 pixel ya. Yang secara pewarnaan bagus, noise juga nggak segitunya kelihatan saat kondisi kalian emang proper ya. Dan menariknya di sini AI yang ada di Microsoft Studio Effect Enable udah optimal banget di sini dengan memanfaatkan si NPU-nya.
Automatic framing, eye contact, sampai background blur itu tuh berjalan dengan sangat smooth tanpa perlu narik daya berlebihan. Karena dia pakai NPU di chip Ryzen 7 8845S ini ya. Dan BTW untuk load penggunaan NPU-nya bisa kalian cek juga di HW Info ya. Yang terbaru, bukan yang 6.4 tapi yang udah 7 version ya. Dan ngomongin NPU, karena dia udah pakai Ryzen AI platform yang terbaru, tentu laptop ini pun udah dilengkapi shortcut Copilot yang letaknya di samping tombol arrow. Fungsinya tentu untuk mengakses AI Assistant Copilot Plus yang nggak hanya mengandalkan internet ataupun cloud untuk pemrosesan AI-nya, tapi juga secara lokal. Meskipun ya saat ini masih perlu nunggu update lebih lanjut untuk bisa akses Copilot Plus-nya ini secara lokal ya. Sisi lain, buat sekelas laptop thin and light, laptop ini punya I/O port yang menurut gua udah cukup banyak ya, dan ini tuh jadi poin plus untuk laptop tipis kayak gini. Ada satu USB 3.2 Gen 1 yang support BT dan DP, 2 USB-A 3.2 Gen 1 dan satu USB 4 ya, serta satu HDMI 2.1 TMDS dan satu combo audio jack. Dan terakhir ada micro SD card reader. Tipis-tipis udah cukup banyak ya, nggak expect nih gua, karena brand lain dengan laptop yang tipis gini dia cuma punya 2-3 I/O port doang. Dari si konektivitas, laptop ini udah lengkapi Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Ya belum Wi-Fi 7 sih, tapi gua rasa Wi-Fi 7 juga di Indonesia bakal belum banyak segitunya kepake, karena kecepatan internet di Indonesia nggak secepat negara-negara kayak Korea Selatan ataupun China sana ya, yang bikin proses transfer data tuh segitunya kenceng. Wi-Fi 6E di Indonesia gua rasa udah cukup banget. Dan buat main game Valorant, buat main game-game FPS yang butuh ping kecil juga gua rasa udah lebih dari cukup laptop ini ya, ataupun laptop-laptop yang pakai Wi-Fi 6E ya. Asus juga udah kasih laptop ini dengan storage SSD NVMe Gen 4, RAM-nya onboard LPDDR5X bukan LPDDR5 biasa yang jalan 16 GB dengan frekuensi di 7500 MHz, dan nggak nanggung ya, nggak cuma di 6400 MHz. Ditaruhin memori yang kelas atas, padahal harganya nggak yang segitunya mahal gitu loh. Buat multitasking, productivity gua rasa udah aman banget sih, no lag, smooth, dan ya aman-aman aja gua pakai multitasking seharian ya. Masuk ke bagian performa, sesuai yang gua singgung di short video, kalau kalian nonton di sini, laptop ini punya performa yang kenceng coy, bahkan lebih kenceng dari laptop gaming yang lagi dipakai sama editor kita, yaitu si Pongo ataupun si Legion. Skor multicore-nya nyentuh 14.489 poin dengan average di 14.284 poin, yang mestinya kelihatan ya dari angka tadi deviasi performanya tipis banget di 1,41% dari 10 kali pengujian Cinebench R23. Udah kenceng, stabil, konsisten pula. Soal suhu juga adem. Dan kalau kalian ada orang yang masih bilang AMD ini panas, mending datang ke sini ke studio kita, cek laptop ini, uji laptop ini, siksa laptop ini. Beneran boleh deh, terbuka untuk kalian. Asal laptopnya masih ada sih, karena ini laptop bakal ditarik saat hari perilisannya, saat video ini tayang harusnya ya. Selain karena prosesornya emang oke, cooling systemnya juga menurut gua udah bagus nih. Pakai Asus iCool teknologi nih namanya. Secara angka suhunya masih ada di titik aman banget, maxnya sekitaran 85 derajat Celcius, yang mana TG Max dari si Ryzen 7 8845HS ini tuh ada di angka 100 derajat Celcius. Dan suhu yang nggak segitunya panas ini balik lagi ya, ngaruh ke konsistensi performa yang dihasilin. Bener-bener kejaga, tetap kenceng dan konsisten ya. Mantap lah pokoknya laptop ini. Dan karena dia pakai platform AMD, CPU, iGPU, dan NPU-nya bahkan, kita uji laptop ini pakai penggunaan render 3D Blender pakai plugin tambahan Radeon Pro Render yang masih belum banyak dimanfaatkan sebagian orang kayaknya ya. Dan ternyata kenceng, perbedaannya jauh. Render pakai Radeon Pro Render itu tuh cuma sekitar 46 detik doang. Lihat perbandingannya, kalau kalian nggak pakai Radeon Pro Render itu sekitar 2 menit 55 detik. Atau hampir 7 kali lipat coy, perbedaannya jauh banget. Dan untuk urusan baterai yang soal efisiensi ini juara banget. Bertahan sampai 16 jam lebih saat kita uji pakai PC Mark 10 Modern Office, skenario battery saver, Wi-Fi on, dan brightness 50%. Beneran king of battery testing di sini. Dari ratusan laptop yang pernah kita tes dari mulai 2014 berdiri ya channel ini, baru laptop ini yang daya tahan baterai yang nyentuh 16 jam 21 menit.
Laptop lain mentok di 15 jam, bahkan rata-rata paling tinggi 13 jam, 14 jam. Ini 16 jam 21 menit coy. Skenario juga bukan skenario idle ya, tapi modern office yang mana harus secara workload tuh udah bisa dipakai harian ya secara teori. Ya tepuk tangan lah buat Asus yang udah menghadirkan laptop dengan power efisiensi the best di Indonesia saat ini. Laptop ini juga tentu masih bisa banget buat kalian pakai penggunaan beberapa game kompetitif, bahkan sampai AAA gaming. Valorant dan Dota 2 udah playable di atas 100-an FPS. Shadow of the Tomb Raider yang kelasnya ada di AAA gaming masih aman dimainin hingga medium setting yang FPS-nya sempat nyentuh di 40-an FPS. Terakhir kita masuk kesimpulan, apakah laptop ini emang segitunya bagus? Menurut gua iya, dan gak cuma karena satu hal doang ya. Looksnya doang gitu yang kelihatan makin keren, makin mewah, makin tipis dan elegan, tapi juga ada beberapa hal lain. Pertama soal optimasi Ryzen AI yang sekarang udah mulai beneran kepake dari hal yang simple kayak Microsoft Studio Effect enable di webcamnya yang bisa hasilin beberapa efek yang lumayan bagus, background blur dan lain-lain, sampai hal yang cukup kompleks macam akses Copilot secara lokal saat nanti udah ada update Copilot Plus terbaru ya. Dan nantinya akan banyak hal lainnya juga untuk penggunaan NPU-nya ini, jadi udah future proof juga secara nggak langsung ya. Performanya pun kalian lihat nggak cuma konsisten doang, tapi adem dan juga kenceng. Multicore-nya nyentuh 14 ribuan poin, yang mana itu skornya mirip sama laptop gaming yang ada di kelas harga yang sama, bahkan di atasnya gitu. Terakhir soal baterai yang jadi juara di Battery Life Tester di studio kami. Sepanjang hadirnya channel ini, baru sekarang ada laptop yang punya daya tahan baterai sampai 16 jam. Gua seneng banget sih kalau misalnya ada brand yang emang rilis produk yang beneran bagus kayak gini. Kalau misalnya nggak bagus kan gua kasih masukan juga gitu. Tapi kalau beneran bagus ya kita beneran apresiasi juga. Tapi tentu setiap laptop pasti ada poin yang harus diperhatikan juga, atau bisa dibilang kekurangan lah ya. Ya meskipun ini minor sebenarnya, satu hal yang jadi concern gua di laptop ini yaitu ketiadaan fingerprint scanner yang menurut kami semestinya udah ada lah dan udah lumrah di kelas harga 15 jutaan ya. Cuma hal ini subjektif ya sebenarnya. Kalau emang kalian jarang banget pakai fingerprint buat opsi security di laptop yang kalian pakai, harusnya nggak masalah sih. Untuk harga laptop ini dijual dengan harga mulai dari 13,7 jutaan rupiah aja. Masih masuk affordable sih dengan semua yang dikasih Asus di laptop ini ya menurut gue ya. Dengan semua upgrade, dengan semua fitur yang ada, dengan ketipisannya ini, dengan build quality yang oke juga, itu udah cukup worth it dibeli gitu menurut gue ya. Tapi kalau kalian masih ragu, mungkin ada opsi lain, coba deh. Mungkin ada opsi lain yang untuk kamu mending coba komen di bawah biar bisa jadi itu jadi masukan gue dan mungkin akan kita review ke depannya. Dan oke, mungkin cukup sekian dari gue. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Gue Yusril, bye bye.